gua menempati rumah tersebut, gangguan demi gangguan udah gua alamin dari mulai banyak ulat di toilet rumah tersebut. Ketika gua nyalain korek kayak gini, itu otomatis ada cahaya dong. Dan ketika gua lihat itu di bawah di area dapur tuh gue kayak ngeliat banyak banget orang. Terlebih yang bikin gue kaget ketika gue mau nyalain lilin, itu gue lihat di sebelah gue itu ada pocong. Dia lihat yang putih, dia lihat kain putih gedenya tuh kayak mukena, itu terbang dari pohon rambutan yang gua udah bilang gede, itu terbang ke bawah. Ketika gua mau balik ke kamar gua, si Ridwan nanya, lihat temen Ridwan gak? Temen yang mana? Terus dia bilang tadi Ridwan dianterin sama temannya yang warna hitam, maksudnya yang kulitnya hitam. Gue bingung dong, karena pada saat itu gue cuma lihat si Ridwan sendiri, tapi si Ridwan dia bilang enggak, tadi ada temen Ridwan. Yang bikin gue makin parno pada saat itu, sampai gue nelpon teman gue yang namanya si Angga buat datang ke kontrakan. Si Ridwan kesurupan. Oke guys, ketemu lagi bersama gua Ricky Primaswada di Jejak Krama TV. Dimana part ini adalah part terakhir dari part-part sebelumnya yang gua udah bahas di part 1 dan di part 2. Part 3 ini adalah part terakhir dimana gua ngekos selama 6 tahun. Dan di kosan yang terakhir ini yang banyak banget cerita horor daripada di part-part sebelumnya, karena kali ini gua ngekos di satu rumah yang benar-benar udah lama ditinggalin sama pemiliknya. Dan di kosan ini gua cuma tinggal berdua sama teman gua yang bernama Ridwan. Satu rumah ini ada 4 kamar, 2 ruang tamu, 1 di bawah dan 1 lagi di atas. Di rumah ini gua tidur di lantai 2 sama teman gua yang bernama Ridwan, karena di lantai bawah itu kamarnya suka dipakai sama pemilik rumah itu sendiri, lebih tepatnya anak pemilik dari rumah itu. Namun si anak pemilik dari rumah itu cuman pulang kisaran 2 bulan atau 3 bulan sekali, jadi otomatis masih jarang diisi. Bahkan kalaupun anaknya pulang, si anak dari pemilik rumah tersebut itu paling cuman sekedar nginep 1 hari atau 2 hari. Itu pun selalu dengan teman-temannya. Masih di daerah Cianjur. Kali ini gua sedikit bergeser dari kosan gua yang keempat ke kosan gua yang kelima ini. Gua cuman pindah kurang lebih 10 atau 15 meter lah dari rumah tersebut. Namun rumah yang gua tempatin ini membelakangi jalan, ya masih dekat-dekat Joglo lah. Rumah ini sebetulnya
sangat unik. Kenapa gua bisa bilang sangat unik? Karena dari segi bangunannya tuh sangat amat klasik. Namun di balik klasiknya rumah itu, uniknya rumah itu, dan bagusnya rumah itu, banyak keramat, banyak misterinya. Mungkin salah satu daripada tempat itu enggak ditinggalin sama pemiliknya, mungkin karena suasana yang dingin dan kental akan gangguannya. Karena sering banget gue alamin yang namanya gangguan dari makhluk tak kasat mata. Kenapa bisa gue bilang begitu? Karena rumah yang gue tinggalin pada saat itu besar, kamar 4, 2 ruang tamu, 2 toilet, cuman ditinggalin berdua sama temen gue yang bernama Ridwan. Sebetulnya gue pengen banget sih ngundang temen gue di video gue kali ini. Di antaranya teman-teman gue yang pernah ngalamin gangguan horor di kosan gue pada saat itu. Lanjut ke cerita gangguan mistis yang gue alami di rumah itu. Pada saat kali pertama gue masuk ke rumah itu, yang gue rasain pada saat pertama kali gue pindah ke situ, sebenarnya udah merinding karena yang gue bilang tadi, suasananya tuh dingin, lembab, di samping membelakangi jalan yang otomatis gak terlalu bising sama yang namanya suara kendaraan. Rumah tersebut menghadap ke sebuah pelataran kebun. Bisa dibilang ada pesawahan. Namun sebelum ke pesawahan itu ada beberapa lahan kebun rambutan, dan pohon rambutannya tersebut sangat besar dan ya dibilang nggak wajar lah ya. Mungkin rambutannya udah sekitar puluhan tahun. Dan setelah beberapa minggu kemudian mungkin gua menempati rumah tersebut, gangguan demi gangguan udah gua alamin, dari mulai banyaknya ulat di toilet rumah tersebut. Hal yang gak wajar dan gak logis menurut gua pada saat itu. Entah dari mana datangnya ulat tersebut. Karena kalaupun ulat tersebut masuk ke rumah dan masuk ke dalam toilet, karena ulatnya itu nggak berbulu, kecil, namun yang sangat menggelikan lah, dan yang jumlahnya yang nggak wajar. Kenapa gue bisa bilang nggak lazim dan nggak wajar? Karena kalau misalkan ulat tersebut masuk melalui rumah, otomatis gue mesti lihat ada ulat di dekat pintu belakang ataupun pintu depan. Tapi gue nggak nemuin satupun ulat di tengah rumah, depan rumah, di dapur, atau di luar pintu toilet. Gue nggak pernah sekali nemuin yang namanya ulat. Yang bikin gue heran, ulat tersebut ketika gue bersihin itu selalu ada dan selalu ada lagi. Entah datangnya dari mana. Cuman gue selalu berpikir positif, walaupun sebenarnya gue udah ngerasa geli sih, karena ya seperti gue udah bilang,
ulatnya tuh terlalu banyak dan nggak wajar. Hari demi hari gua selalu bersihin ulat-ulat itu, namun hari demi hari juga ulat itu selalu ada dan selalu ada. Bisa dibilang sampai akhir gua pindah dari rumah itu, ulat itu nggak pernah hilang. Kalau berkurang mungkin bisa jadi ulat itu berkurang, namun beberapa bulan kemudian hal yang paling aneh yang gue rasain pada saat itu adalah ketika suatu malam itu kondisi rumah mati lampu, dan ketika gue mau nyalain lilin itu gue spontan ngeliat ketika gue nyalain korek kayak gini, itu otomatis ada cahaya dong. Dan ketika gue lihat itu di bawah di area dapur tuh gue kayak ngeliat banyak banget orang. Terlebih yang bikin gue kaget ketika gue mau nyalain lilin, itu gue lihat di sebelah gue itu ada pocong. Ya manusiawi dong, gue kaget. Akhirnya gue nggak berani buat nyalain itu lilin di bawah. Akhirnya gue ngeraba-raba buat naik ke kamar, nyamperin ke temen gue yang bernama Ridwan. Karena gue jalannya cepat dari bawah ke atas, spontan si Ridwan nanya, ada apa? Karena si Ridwan ini adik kelas, jadi dia manggil gue tuh A atau kakak lah. Si Ridwan ini nanya ke gue, ada apa? Ya gue nggak mau dong bikin si Ridwan panik karena baru pindah, dia udah tahu atau denger yang aneh-aneh lah. Akhirnya gue bilang ya nggak kenapa-napa, cuman gelap aja gitu kan. Gue nyalain, gue sempat bengong dengan apa yang udah gue lihat di ruangan bawah. Ya seperti biasa gue coba berpikir positif, ya mungkin tanda kenalan kali ya, entah mereka ikut atau apalah dari kosan gue yang sebelumnya. Cuman ya gue cuek aja lah. Beberapa minggu kemudian yang ngalamin kejadian aneh di rumah tersebut adalah temen gue. Tepatnya adalah ceweknya temen gue yang bernama si Ica, dan cowoknya tuh temen gue yang bernama si Anggi. Kurang lebih pada saat itu jam 5 sore menjelang maghrib, si Anggi sama si Ica ini main ke kontrakan gue sama si Ijong, dan ada juga si Ipe. Si Ipe ini cewek, jadi dia berempat main ke rumah gua. Pada saat itu mereka main ke kontrakan gua sambil bawa makanan seblak. Kalau kalian tahu seblak ceker, seblak tulang, ceker ayam. Pada saat itu gua bilang kayak gini ke si Ica, Cak, kalau bahasa Indonesianya Cak, kayak Kunti makan seblak, makan ceker gitu kan. Soalnya apa? Soalnya kenapa spontan gue ngomong kayak gitu? Karena kalau kalian yang pernah lihat film kuntilanak, itu pasti si setannya tuh, si kuntilanaknya tuh makan seblak kan, makan
tulang ceker ayam. Dan spontan gue bilang kayak gitu ke teman gue. Si Ica cuman respon ke gue ketawa doang. Dan gak lama kemudian, ketika dia pindah posisi duduk menghadap ke tangga, itu yang bikin kaget kita semua. Pada saat itu si Ica lari ke bawah menuju keluar. Belum sempat gue tanyain sampai sekarang entah apa yang dilihat sama si Ica. Yang jelas si Ica sendiri nggak mau main lagi ke kosan gue. Sampai gue pindah pun si Ica nggak pernah main lagi ke kosan gue sama si Ami. Sempat beberapa kali gue tanya, Cak, apa sih yang lo lihat pada saat itu gitu kan? Cuman dia cuma bilang, udahlah nggak usah dibahas. Ya otomatis gue berpikir dong, mungkin dia yang dia lihat itu ya yang apa yang udah gue omongin. Ya gue juga bukannya nakut-nakutin, gue juga pada saat itu kan cuman bercanda. Terlepas dari si Ica ngelihat yang aneh, mungkin beberapa minggu kemudian hal yang mistis yang dialami pada saat itu sama si Ridwan, teman gue. Kenapa gue pengen banget ngundang teman gue di video gue kali ini ya, biar gue nggak disangka bohong atau ngada-ngada. Pada saat itu si Ridwan, ya katakanlah dia mau kencing. Tapi sebelumnya gue pengen minta maaf dulu ke si Ridwan. Bukannya gue mau nyinggung atau kayak gimana ya, konyol juga sih. Dia tuh kencing di jendela atas. Dia kencing dari jendela atas ke bawah. Entah mungkin dia kebelet atau apalah. Yang jelas dia kencing dari jendela atas. Seusai dia beres kencing, itu dia lari-lari nyamperin gua dan dia bilang, aduh. Gue yang lagi tiduran pada saat itu sambil main HP, gue kaget dong. Pada akhirnya gue tanya, Wan, kenapa? Ada apa? Dan akhirnya dia jawab, dia lihat yang putih. Dia lihat kain putih, gedenya tuh kayak mukena. Itu terbang dari pohon rambutan yang gua udah bilang gede. Itu terbang ke bawah. Dan entah jatuh di mana. Karena rasa penasaran gua pada saat itu, gua spontan buat turun ke dapur dan lihat ke bawah. Dan ternyata nggak ada yang namanya kain jatuh. Tapi gue yakin banget si Ridwan ini tuh jelas lihat. Karena apa? Karena dari ekspresi yang dikeluarin pada saat itu, si Ridwan benar-benar ketakutan. Gak lama kemudian berlanjut, pada saat itu juga keanehan tuh muncul. Cuman bukan ke gua, tapi ke si Ridwan. Beberapa minggu kemudian, kondisinya tuh sore-sore, kisaran jam 3. Kondisi cuaca tuh hujan, gerimis. Si Ridwan pamit ke gua mau main ke temennya. Pada saat itu si Ridwan main sama temennya, berangkat dari kontrakan itu sendiri.
Dan gue berpikir ya bosan juga gitu kan, diem di kontrakan sendiri nggak ada temen. Ya ini gue buat mutusin buat main ke temen gue. Gak lama gue lagi nongkrong sama temen gue ini si Ridwan nelfon, di mana? Ini Ridwan di kontrakan sendiri nggak ada temen. Karena pada saat itu gue ngerasa nggak tega karena mau menjelang maghrib juga, gue akhirnya mutusin buat balik ke kontrakan. Yang bikin kaget gue setengah mati pada saat itu kondisi si Ridwan yang bisa dibilang gak sadar lah. Jadi dia posisinya duduk di depan pintu belakang dengan kondisi muka apa ya, jadi mukanya tuh melongo, mulutnya tuh kebuka, matanya belotot, kurang lebih gini. Dan ketika gue nyampe kontrakan, gue kaget dengan kondisi yang si Ridwan kayak gitu. Terlebih gue pulang ke kontrakan dari rumah teman gue tuh sendiri. Gue samperin, gue colek kan, Wan, dan akhirnya dia sadar sambil nyuruh gue cepet-cepet buat buka rumah. Karena pada saat itu si Ridwan gak bawa kunci. Yang jelas-jelas padahal rumah itu gak bawa kunci, tapi si Ridwan pada saat itu ngomong tadi rumahnya gak bisa dibuka. Akhirnya gue buka, si Ridwan langsung naik ke atas dengan kondisi muka yang bingung, takut. Dia langsung naik ke atas. Gue masih bingung dong, sambil perasaan gue juga deg-degan gitu kan. Ada apaan anjir, kok si Ridwan bisa kayak gitu. Terlebih gue kaget lihat ekspresi si Ridwan yang kayak udah lihat apaan gitu, kayak udah dibegal nggak. Tapi udahlah, gue samperin ke si Ridwan, gue tanya, Wan, kenapa? Terus dia jawab, enggak kenapa-napa, sambil badan gemeter, muka bingung. Dia cuma jawab, enggak. Ketika gue mau balik ke kamar gue, si Ridwan nanya, lihat temen Ridwan gak? Temen yang mana? Terus dia bilang tadi Ridwan dianterin sama temannya yang warna hitam, maksudnya yang kulitnya hitam. Gue bingung loh, karena pada saat itu gue cuma lihat si Ridwan sendiri, tapi si Ridwan dia bilang enggak, tadi ada temen Ridwan. Gue makin bingung. Pada akhirnya gue ngomong ke si Ridwan, kawan, tenangin aja gitu, tenangin dulu aja. Nggak lama kemudian si Ridwan tetap pengen tidur di kamar gua. Ya udahlah, si Ridwan gua istirahat, suruh tidur. Gua ke bawah. Nggak lama gua balik ke atas. Yang bikin gue makin parno pada saat itu, sampai-sampai gue nelpon teman gue yang namanya si Angga buat datang ke kontrakan. Si Ridwan kesurupan. Ketika gue tanya, dia cuma ngomong, Aing incu, iya incu Aing. Iya incu Aing. Kalau bahasa Indonesianya, ini cucu gua. Gua sampai istighfar, sampai bingung gitu. Ini kenapa lagi sih Ridwan? Tadi ngomong
lihat temennya enggak yang warna hitam, yang kulitnya hitam. Sekarang si Ridwan ngomong ini cucu gua gitu kan. Sampai akhirnya gua tanya, ternyata si Ridwan ini kerasukan sama karuhunnya, entah itu dari kakeknya atau dari bapak atau ibunya, gua nggak tahu. Sampai akhirnya gua nelpon teman gua buat nemenin gua pada saat itu. Gak lama kemudian teman gue ini datang dengan kondisi si Ridwan masih kerasukan. Terlebih saat si Ridwan ini kerasukan, si hantunya tuh yang ngerasukin tubuh si Ridwan tuh bakal keluar ketika dia udah minum air kelapa. Kondisi hujan, mana udah malam, kurang lebih si Ridwan tuh kerasukan dari setengah 7 sampai jam setengah 8 dengan kondisi nggak sadar tuh udah hujan minta air kelapa. Cuman ya udahlah, nggak gua dengerin gitu kan, yang ngapain juga gua dengerin gitu kan, orang yang minta gitu kan, bukan si Ridwan tapi jinnya gitu. Ya udahlah, gua diemin, gua baca sebisa gua sampai si Ridwan itu sadar kurang lebih jam 9. Jadi totalnya itu si Ridwan tuh kerasukannya itu 2 jam dengan kondisi setan yang berbeda. Ketika pertama jin daripada karuhunnya atau leluhurnya lah, yang kedua dia kerasukan sama cewek, karena cuman cengisan ketawa. Kalau digambarin tuh kurang lebih itu cuman ketawa kayak gitu. Akhirnya gue merinding, gue baca doa sebisa gue. Si Ridwan juga ikut bantu baca doa. Ya akhirnya alhamdulillah si Ridwan sadar. Cuman dia sadar dengan kondisi bingung, ada apa, kenapa? Kok Ridwan di sini? Maksudnya di sini itu kok di kamar gua gitu kan? Karena gua nggak mau bikin si Ridwan lebih parno lagi, akhirnya gua nyuruh si Ridwan buat ya udahlah istirahat aja, tidur lanjut di kamarnya. Sampai akhirnya kepanikan gue tuh berlanjut ketika si Ridwan bilang kalau dia tuh udah mau nggak ngekos, dia udah mau udahlah berhenti aja ngekos, dia mutusin buat tinggal di kakaknya. Akhirnya gue bingung dong, anjir di rumah segede gini gue sendiri, mana cuman baru beberapa bulan gitu kan, kurang lebih gue ngontrak di rumah itu tuh nggak nyampe tahunan lah, kurang lebih 4 atau 5 bulan gue ngontrak di situ dengan kondisi tiap malamnya tuh seminggu sekali itu pasti ada aja gangguan dari penghuni rumah tersebut. Sebelum si Ridwan ini pindah ke rumahnya, gue coba sedikit nahan si Ridwan. Karena apa? Pada saat itu orang tua gue mau datang buat nengokin gue sama kakak gue. Pada akhirnya ketika orang tua gue sama kakak gue ini nyampe ke kontrakan gue yang terakhir ini, orang tua gue sampai bingung, kok maunya tinggal di rumah serem kayak gini. Ya gue juga ngerasain serem sih, cuman karena klasik ya
ya gue nekat berani gue tinggal di rumah itu gitu kan, karena di samping yang punya rumahnya udah mercain ke gue, si yang punya rumah ini pun nyuruh minta tolong ke gue buat nawarin kalau misalkan ada yang mau beli. Dalam artian gue berpikir bakal dapat uang jajan loh kan kalau misalkan ketika ada yang mau beli. Tapi udah 2 orang yang datang buat lihat rumah itu gak pernah jadi. Bahkan yang terakhir ketika ada yang mau lihat rumah itu gak nyampe halaman rumah dia udah balik lagi dan gak berani buat masuk ke dalam. Ditambah ketika orang tua gua bilang ya mau-maunya tinggal di rumah serem kayak gini, akhirnya fix gua mutusin buat keluar dan nggak ngekos lagi.